Guys, welcome back to my digital journal. Review new here, welcome. So, di video kali ini aku bakal bahas nih strategi belajar bahasa Inggris. Salah satunya adalah mengenai tenses. Nah, kalau misalnya ingin kita menguasai bahasa Inggris, kita harus tahu nih aturan-aturan yang kita sebut dengan grammar dalam bahasa Inggris. Dan salah satu grammar yang paling penting dan sering sekali kita keliru adalah di tenses. Nah, di video kali ini aku bakal bahas di total 12 tenses yang ada di bahasa Inggris. Kalau kamu penasaran, tonton video ini sampai akhir ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, jadi untuk supaya mudah menghafalnya, tenses itu sebenarnya itu ada 3 utama, yaitu adalah present, yaitu masa kini, future, masa depan, dan past atau masa lalu. Nah, dari ketiga tenses ini, masing-masing itu terbagi menjadi 4 cabang, yaitu ada simple, ada continuous, lalu ada perfect, dan yang terakhir itu ada perfect continuous. Nah, kita bakal bahas 12 tenses itu ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah simple present. Apa sih simple present itu? Fungsinya teman-teman tuh ingin menggambarkan suatu rutinitas atau kebiasaan dari teman-teman. Formulanya itu pakai subject plus verb one. Contohnya, I watch YouTube videos every weekend. Jadi kalau digambarkan suatu timeline untuk simple present itu, dia ada berada di satu titik di masa kini seperti berikut ini. Yang kedua dari present itu ada present continuous. Jadi dalam present continuous ini, itu fungsinya untuk menggambarkan suatu tindakan yang sedang berlangsung di masa kini. Jadi kalau digambarkan suatu timeline, titiknya itu tidak diam, tapi dia sedang berlangsung tapi pada timeline masa kini. Dia pakai formulanya itu subject plus verb, tapi verbnya itu pakai ing, jadi verb ing. Contohnya seperti ini. I'm watching a YouTube video right now. Menunjukkan bahwa teman-teman tuh sedang nonton video YouTube pada masa kini. Yang ketiga ada present perfect. Fungsinya tuh apa sih present perfect? Jadi present perfect ini adalah untuk menunjukkan tindakan yang telah berlangsung dari masa lalu dan masih relevan sampai masa kini, atau hasilnya tuh terasa sampai masa kini. Kalau digambarkan dalam suatu timeline itu, dia melintasi dari titik masa lalu dan berlangsung sampai masa kini masih relevan. Teman-teman misalnya menjelaskan bahwa teman-teman sudah menonton total 3 YouTube video dalam hari ini. I have watched 3 YouTube videos today. Untuk formula sendiri dia pakai subject plus have atau has, dan dia pakainya plus verb 3. Kita ke yang keempat, yaitu adalah gabungan dari present, perfect, continuous. Fungsinya dia itu adalah sama untuk menjelaskan suatu tindakan yang berlangsung dari masa lalu dan berlangsung hingga masa sekarang, tapi pada masa kini tuh masih sedang berlangsung, jadi belum selesai nih tindakannya. Teman-teman pakai tense ini. Untuk rumusnya sendiri dia pakai subject plus have atau has plus been plus verb ing. Contohnya teman-teman ingin menggambarkan nih, kalau teman-teman tuh ternyata sudah menonton video YouTube tuh selama 3 jam sampai saat ini. Berarti teman-teman bilang nih, I have been watching YouTube videos for 3 hours. Menunjukkan bahwa teman-teman dari 3 jam sebelumnya, bahkan sampai saat ini teman-teman tuh belum selesai menonton video YouTube dan totalnya itu udah ada 3 jam. Kalau tadi kita berbicara tentang masa sekarang atau present, sekarang kita berbicara tentang masa depan atau future. Future juga sama ya, terbagi jadi 4. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada simple future. Sesuai dengan namanya simple, sesederhana kita menjelaskan tentang tindakan yang akan terjadi di suatu masa depan. Dia menggunakan formulanya itu subject plus will plus verb one. Jadi tinggal bilang seperti ini aja teman-teman. I will watch a YouTube video tomorrow. Menunjukkan bahwa nanti nih besok hari teman-teman akan menonton video dari YouTube. Lalu yang kedua ada sama juga, ada continuous. Ini namanya itu future continuous. Fungsinya adalah untuk menjelaskan suatu tindakan nih yang akan sedang berlangsung di suatu titik di masa depan. Jadi kalau misalnya teman-teman menggambarkan nih, pada titik masa depan yaitu jam 8 pagi besok hari, teman-teman tuh akan sedang melakukan suatu hal nih. I will be watching a YouTube videos at 8 a.m. tomorrow. Nah, ini teman-teman tuh jelas untuk menjelaskan suatu tindakan yang akan sedang dilakukan pada titik tertentu di masa depan, yaitu jam 8 pagi keesokan hari.
Kalau misalnya kita lihat dari contoh kalimat yang tadi, berarti formulanya itu adalah subject plus will, dan di sini ada be plus verb ing. Yang ketiga, future perfect. Future perfect adalah untuk menunjukkan tindakan yang akan selesai pada titik tertentu di masa depan sebelum tindakan di masa depan lainnya yang lebih maju. Jadi kalau digambarkan suatu timeline supaya mudah, di sini ada titik masa kini, lalu ada titik masa depan di mana tindakan itu akan selesai sebelum titik masa depan berikutnya yang ada di kedua tersebut. Untuk formula sendiri, dia pakai subject plus will plus have plus verb 3. Misalnya nih, seperti ini contohnya. I will have watched a YouTube video by the time you arrive. Nah, ini menunjukkan bahwa jadi sebelum teman kamu itu sampai, kamu telah menonton video YouTube tersebut. Yang keempat, ada future perfect continuous. Fungsinya adalah suatu tindakan yang akan sudah berlangsung beberapa waktu tertentu sebelum tindakan masa depan berikutnya. Sama seperti future perfect, bentuknya adalah seperti ini. Timeline-nya jadi ada titik masa kini, lalu titik masa depan, dan titik masa depan tersebut telah selesai sebelum titik masa depan berikutnya yang lebih maju. Tapi yang membedakan dengan future perfect, ini tuh menekankan kepada durasi. Jadi diberitahu nih berapa lama kita akan menyelesaikan suatu tindakan tersebut. Contohnya seperti ini, I will have been watching YouTube videos for 3 hours by the time you arrive. Untuk formulanya sendiri itu subject plus will plus have plus been plus verb ing. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk kayak future, totalnya juga ada 4 dan 4 itu memiliki fungsi masing-masing. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang masa lalu atau past. Past juga ada 4 cabang. Kita mulai dari yang simple past. Simple past itu menjelaskan suatu tindakan yang telah selesai pada masa lalu. Jadi titik di masa lalu tersebut tuh telah selesai. Contohnya, I watched a YouTube video last night. Menunjukkan bahwa aku tuh kemarin malam telah menonton video YouTube. Untuk formula sendiri yaitu adalah subject plus verb to. Sekarang yang kedua ada past continuous. Fungsinya adalah untuk menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung pada suatu titik di masa lalu. Jadi harus spesifik nih titik masa lalu itu kapan, nanti kita akan bisa berbicara nih kita sedang melakukan apa pada masa lalu tersebut. Contohnya seperti ini, I was watching a YouTube video when you called me. Menunjukkan bahwa ketika kamu menelpon aku tuh sedang menonton video YouTube. Formulanya sendiri itu dia pakai subject plus was atau were plus verb ing. Yang ketiga, kita ke past perfect. Past perfect menunjukkan tindakan yang sudah selesai sebelum suatu titik di masa lalu. Jadi gambar timeline-nya tuh seperti ini. Jadi ada suatu titik di masa lalu, itu telah selesai sebelum masa lalu berikutnya. Ini akan mempermudah teman-teman nih kalau digambarkan suatu timeline seperti ini. Contohnya seperti ini. I had watched a YouTube video before I went to sleep. Menunjukkan bahwa sebelum aku tidur nih, aku tuh telah menonton video YouTube. Rumusnya sendiri itu adalah subject plus had plus verb 3. Last but not least, yang keempat adalah past perfect continuous. Menunjukkan tindakan yang sudah berlangsung beberapa waktu sebelum titik masa lalu berikutnya. Nah, untuk membedakan dengan past perfect, ini lebih menunjukkan kepada durasinya tuh berapa lama sih, gitu. Oke, supaya nggak bingung, kita langsung aja ke contohnya. I had been watching YouTube videos for 3 hours before I decided to take a break. Dari sini kita lihat rumusnya adalah subject plus had plus been plus verb ing. Jadi hampir sama ya yang perfect dengan perfect continuous ini, berbedanya adalah dari durasinya atau berapa lamanya tindakan tersebut dilakukan sebelum titik berikutnya. Well, that's all guys, kita telah mempelajari tentang 12 tenses. Nah, sekarang aku punya teks nih teman-teman yang aku tampilkan di sini. Coba deh identifikasi apa saja tenses yang ada di teks ini. Jawabannya bisa komen down below. Nanti kalau misalnya teman-teman udah jawab komennya, aku bakal kasih tahu kunci jawabannya apa. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin mencari teman belajar bahasa Inggris, sharing ilmu belajar bahasa Inggris, teman-teman bisa ikut
Study Group SNBT 2025, di mana di grup ini kita belajar bareng-bareng dan diskusi bareng-bareng mulai dari materi SNBT sampai kita juga belajar bahasa Inggris. Caranya gimana untuk join community ini? Teman-teman bisa ikuti cara yang ada di komen dan yang ada di description ya. Oke, thanks for watching this video and see you in the next video. Bye-bye!